Oke. Sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya. Dia duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing bawa Islam ning Jawa iku wali. So kemana nih bawa Islam sing jadi gede, tahmilane wali. Songo. Tapi nak min haitsu mutlaq tentu ndak wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu maksus, napa awailu maksus. Cuma gedenya kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu. Awas nak. Sini wong. Al-qaulu salisu ini leres ini. Al-qaulu salisu itu pendapat yang ketiga itu ngene, anna awwala manazala wa Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun itu Fatihah. Iwa dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Jadi otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala manazala itu bismillahirrahmanirrahim. Saat temen kawitane perkara nazala kang tumurun apa wae iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun de pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awal lima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa wae. Wa kullu dalika kabehane mengkono-mengkono kabeh iku layak butuh ora tetep apa dalil min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalil min haitsu sanad fa yuta'awwalu. Mongko den takwil apa dalil bi anna makna awwalima. Kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadinin ing atase dua min. Jadi setiap ada sahabat atau tabi'in ngendikan awwaluma nazala kaza. Maknane napa? Ai min awwalima nazala ala hadinin ing atase dua napa? Min ai min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nakwil sepudi dari sekian pendapat awaluma nazala itu kada sisi tok muni kada awailu makhsusatun hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu awaluma kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma di Makkah ana ing kota Makkah iku iqra bismi rabbikal ladzi khalaq awaluma kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bil Madinah ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wakira lan tidakwana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turunnya Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awwalu ma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa maksud qital ing dalem bab perang iku udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulmun. Awwalu ma nazala fi sya'ril khamri tawi iki kubam nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'ril khamri ing dalem masalah arak. Yas'aluna ka 'anil khamri wal maisir iku yas'aluna ka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turono apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najm utawi surat An-Najm utawi iku An-Najm surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazalat kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma ufiya ilayya muharraman. Wabil Madinah dan ila Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini itu ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kalau terangkan ini penting sekali sehingga dengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala. Apa awaluma nazala? Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angan-angan ya. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tafsiruni zamiluni. Yang saya terangkan kemarin.
domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhatab jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zammilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhatabah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zammiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhatab bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya kan di Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini kandalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga tiba berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Itu kompromi, apa? Kompromi. Jadi ilmu ya betul. Misalnya ada orang kultus Kang Ali itu Kiai Damara, maksudnya Kiai. Tapi sudah ada Kiai alternatif itu dukun gitu. Misalnya Hamdan itu Kiai, ya sudah Kiai bisa, pokoknya ditambah ide lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhul Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhul Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbak Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibatukan itu Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbak Hasyim. Apa Syekhul Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awal manazal itu orang sekali berjaga, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu tidak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan tidak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena agak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut Cang Kemela bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kan bilang takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat ngadeg sih apa niat sih? Qiyam. Ngadeg riye. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat ini ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap reso darani ngadeg sebagai rukune sholat. Berarti dijadi. Ya, jadi misalnya kita niat tunggu setelah lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Kok sing darane niat kok bisa mentaronan dipilih. Jadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus disini. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Ya. Oh bisa ora tau ono jawaban di sini nomor 1 orang ya baik-baik. Kenapa itu kamu masalah? Kamu paling pintar gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Lalu Dewi Imam Ghazali, beliau punya riwayat ini. Kalau setuju riwayat itu, nah contoh coba tak ono hadis sekondi, nggak jadi Albani, senengane nyoal. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok memang. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar, terus ditolong nggak Hamdani tak. Jangan dalam itu. Itu ilmu ketika dijawab wong itu memang
Tanya itu kan penting. Terus dijawab, omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Mulai kebakaran tak alamat. Saya lagi jawab, mulai kebakaran kok tak alamat. Ya saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafalkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunnah, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas disik niat sampai ngajak. Kira-kira kau sholat terus gemerjet, Gusti rukunnya dia itu dia niat ngajak. Ini sholat yang kurang penggawean tuh, kira-kira. Yaitu inna minal ilmi belajar, sebagian ilmu jadi makanya apa ya, ilmu itu ya rasa ada prioritas pola terasakan. Sehingga saya setuju model Syed Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh, semua ulama kalau ditanya spontan pertama yang jadi nabi siapa, pasti siapanya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama, mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok betul Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Muhammad. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru. Ya, sekolah dari kiai, ono sing ngaji, ono sing guru, ono sing ora paham kayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Ya, seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Terus ya Nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anak saged binaan. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya masih bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awal rasulin ba'dahu itu no. Jadi jadi kompromi, apa? Kira-kira wow. Misalnya mau biasa wow. Jom gitu. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada polemik awaluman nazala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan ini turunannya Nabi. Nah benda itu ya. Nabi ada. Yang turun Nabi Muhammad kan habaib itu. Enggak, ini saya cerita. Ya itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam ingqarad itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'an. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingqarad, yaitu ketika kena tufan itu habis semua, kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Nah, sampai semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Nabi harus nyanyi habaib gak level. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah, karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80. Ya cari ini 80, aku udah tahu ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge 80. Oh tak ono. Mosok tenang. Ning manifest iya. Itu 80 penumpangnya pesak kru dewa. Oh cangkem elek ngono. Ora paham tak kok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono tak ono. 80 itu nit apa itu? Pak Aceh. Kalau suwon gitu, aku anak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri dingin. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda di nafsi itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Rasulullah. Itu aturan Rasulullah ibda. Karena itu banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak betul. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda di nafsi semua dimanfaat oleh prioritas kamu sendiri itu ingin
paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang berdiri apa? Majlis. Jadi dulu zaman Nabi itu, kalau Nabi ngendikan si pengumumannya istansitin nas, coba berero, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liwali wasyahid minkumul yang hadir berkewajiban menyampaikan dan tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham jadi ini apa? Clear ya jadi apa? Nah itu nanti kadang-kadang camelnya, dia ini ngaji main motor, orang mikir dia paham tahu kan? Ya mu itu mungkin raja nur apa? Cuma ini saya peringatkan ya karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di semua kebaikan nanti dikatakan begitu tidak finansi. Jadi kamu urus sendiri baru mikir summa biman ta'ul orang yang kamu rumah. Supaya apa juga fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbak Mun tidak fokus, mungkin ya tidak saling ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbak Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbak Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbak Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya judu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata-kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbak Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah alim kan gitu. Lah nak benernya 20% berarti goblok. Nak benernya 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusuk. Mosok goblok nanti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% yo guru. Nah persis malah sawangane kok saingan jadi. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya. Juga sampai ke kitab di mana itu. Wong miripku sampai bangun saya ini Hamdani ini kan enteng maksudnya. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak orang ngaji itu blank. Halamannya merah. Halamannya orang rebel, kakak kota, gue ngaji kebat digomi. Terus gue mati takut, malah kadang ketemu kancane takut. Jadi nomor WA, cocokan nanti yang putih kenalan. Itu apa ngaji, aku boleh kenalan. Itu kelakuan wong ngaji, aku kelakuan wong multi level. Kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngerasakno saya baca itu ya pede beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu telah ajar itu ngerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu, ya kasus ya. Bangun baca alam taro zaman, kamu baca alam tarjuman kan kacau ya, ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh biar ngalung. Gaya, no? Ya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya harus yang tahu ngaji kiai dia. Bah kalau udah kiai dia nama ini lawang, walang. Babun itu apa? Walang. Protes biasa ini, kalau gak ada makna itu lawang. Lah iya, walang seneng lawang. Mergo isin apa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca paman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wamuka. Kiyaine mburi. Dadi orang kamu tapi mburi. Iya, cumannya tulisannya anduk. Kalau bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sekrepot bumi dari bom, dalam bom. Barang itu lah, kasus ini. Di apa ya? Saya mohon makanya Quran itu ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasama. Orang Jawa itu menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Jadi ini peringatan semua muhibin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah.
Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Dengan dari awal ngaji target soal. Gua ngaji, gua perkenalan ke kiai ini ngaji ya ngaji saja, supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga begitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut gang. Dan masyhur la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sebenarnya Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur. Karena kalau Nabi keluar ke publik, berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam, tidak ada yang berani soal. Berlatat dulu, buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat isi. Karena tidak fair kan, Nabi di pondok mulang, bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Hussein, ketemu Sayyidah Fatimah, terus Assalamualaikum. Kadang lagi dahar, Assalamualaikum, bayangkan. Lalu aku rasanya jadi kiai yang tidak berak protes. Ngaji romjam ketel mulai. Lagi mangan sak puluhan, Assalamualaikum juga bayangkan. Anak kiai ini salisil bal ora pusing. Oke, ben-ben. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis timpet. Ibu dalam lagi ben jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang dosa sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang arah jalur duit. Karena ngergani pas. Kan juga fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terusannya ayat, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang soal Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum. Karena Nabi ketika keluar ke masjid, ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham deh? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong, gitu. Supaya apa ya, sama-sama enak ini, apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Ya. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disuamian, mungkin itu sih goblok malah nyual, malah komplain, itu lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomongin enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai orang junub ya takut. Nabi, wow kalau mau beli bujuk dulu, tapi raiso ini saja, kalau pedas sembunyi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau tangi kata ijazah begini. Mulai sing rapayu rapi di matur, sing kumpul tujuh ni raiso injal ya, matur. Mulai raiso injal, gue kadang butuh melek dia carane. Ora roh, ora raiso injal, coba takon sebabnya apa gue ora roh. Sing paling mungkin sebabnya ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas tujuhmu merengut, sebab lah suara roh pokoknya. Itu aro'aita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi uang wajib adus sunahin inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasakh, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina su'abi al-arba faqad wajabal usul. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqa'ul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqa'ul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ada sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu. Sudah ada berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'i hujurat aksaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang peduli nak sama Nabi ning dalam di foto-foto. Assalamualaikum. Ya kuwi dhewe ayat aksaruhum. Mbak berapa iso terus. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sofa. Kemudian beliau tanya, arah itu enggak ada. Sahabat ada yang tanya,
Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing suga-suga takoke keren, paling keren ya takokne wong suga. Wong tiyang suga nek dhuwit kula kata, sing perlu tak kei izin. Iku nek ono sahabat, ono wong kudus ngono ya keren. Ya disebut yasaluna kama ada yunfiqu. Nah, saiki gak takok kiai carane suga, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra suga takok carane suga, malah ngenes kok kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra suga kok takok carane. Malah ngenes kok kiai. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasaluna kama ada yunfiqu. Wong duwe kula kathah, kula kena sini. Sulma anfatum min khairin falil walidin. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duwe meluweh to prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok itu pikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu? Yasaluna kama ada yunfiqun. Sulma anfatum min khairin falil walidin wal aqrabin. Jadi misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal kalau tidak sak miliar, simpel kalau suka ini pertama sinten, kira-kira siapa bu? Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak demi. Jawab Nabi apa? Ahayyan walidata, wong tuamu jauh. Tasuk Nabi. Fafi ima fajidus. Minangka derek aku ke rumah wong. Sehingga punya fikih di karang itu wa yusannu al istighfar lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ya aturannya. Wong derekno nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno nabi sing mesti bener wae istighfar Pak. Apa meneh derekno berjuang kowe. Juangan begini, kegiatan itu berjuang itu. Itu dari anak gue wajib tak haram atau sunat. Siapa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat kau ngaji tengkulon, jadi sesuai aturannya. Kenapa tengkulon ibu gak binafsik summa biman taul. Kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus ada bahasa terjemahan bebas itu fokus. Menurut terang normal. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, mau sing gede, mau sing seneng, mau sing ra percaya, mau sing bully, macam-macam. Terus metode itu dijajal bolak-balik. Itu syaratnya Rasul banyak ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa dirara. Sampai cuma ini ta'autuhum jihara. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi. Wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau. Dar a'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya. Ya iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya menjarakan Nabi Nuh itu tukang masuk mau kaum ini. Dikandani ra ngantil dipasut ngono mboten. Nabi Nuh akhirnya masuk mau bar 950 tahun dakwah. Wong nomor mau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung tak usah jajal sekian metode. Yo, jadi lelang diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja bisik-bisik lho. Ilmu wani dipertanggungjawabno nek itu ta ora ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu itu bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik di depan umum itu boleh sanggup kok ngaji kan yo resiko. Lah itu disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing khusnudzon, ono sing sultan, ono sing khusnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko.
Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Ya, tapi misalnya kau yang oleh protes, betul Nabi Adam itu tadi, Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi, tapi beda, ini apa? Nah, berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya tadi jenis awal itu maksus apa? Awal itu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah, karena orang pertama yang diceritakan Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau bangun tawasulnya sama Sayyidah Khadijah, karena memang ya luar biasa memang Sayyidah Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena menurut saya orang itu kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Makanya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwa, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi tidak muji Abu Bakar itu berlangit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu guyu-guyu begitu toleh, karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi nak tindakan tidak sopo. Biasanya orang tindakan itu kan nggak sama konco, sama candalem, dan itu Zaid bin Haritha. Itu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan, bukan kompromi politik, Pak. Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari gambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu di sananya Kudus sama Lasem. Ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya dan Gus Bah itu sarang, mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruhan, rumah saya naruhan. Saya pun tak beli Gus Bah itu dulu, itu baru dicek nih kakak itu. Salah ya. Baru dicek tenang atau orang itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu naruhan, Gus Bah itu sarang kan. Memang ada sekian sisi, saya secara ngaji di sarang, alamat di naruhan, saya turunan Lasem, ya turunan. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener, Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulu sarukan, wah ya repot. Ya bener orang Nabi Adam itu manggil ngendi? Iya, India. Nah, kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Itu bener buyutku asli itu Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo. Mulane Allah itu kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kalau mau neraka golek sapa? Alasan lho. Ya aku takut alasan mlebu neraka lho. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, kan kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Orang kunci ini orang itu boleh siapa? Makanya Allah itu heran, yang hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kota dulu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampai itu surga. Nabi Adam surga, orang surga. Apa di swarga? Mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak masyhur papat. Sing lahir swarga itu loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga itu dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng kok akhire protes. Lalu pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lalu kan di bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo mobil. Mobil itu ganteng untuk labuda. Elek. Sing habil itu rapati ganteng untuk iklimah itu. Jadi nak protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terus nek koyo. Tapi iki cerita, jadi awal ono protes itu urusan terus buat terus nopo ya ora ono salah yo menjen yo yo ono tukunane cuma aku ora kate pun itu mobil apa mobil ora jadi kalau namun cerita nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini kemungkinan Nabi Adam apa spontan dikatakan Rasul itu mikir sih ya faktanya Rasul tentu faktanya itu Rasul tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu.
Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin fa'asahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awalur rasulin fa'asahu wa fil ard. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru. Apa seru kok. Ketok rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini swarga, misalnya masuk no banjir, swarga ada kebanjiran banget. Kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi apa ya? Pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan langsung inna arsalna. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus hatinya. Ada ulama yang nulis awalur Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur Rasulin no juga benar. Tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur Rasulin ila tauhid Ibrahim yang benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tahu. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut minta ta'abikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awailu maksusah. Apa? Awailu maksusah. Jadi ya sudah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gawa Islam ning Jawa itu Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Orang kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti enggak lah. Wong Sunan Ampel itu Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe apa? Ibrahim Asmara Kondi ya. Dia duwe apa jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali. So kemana ning gawa Islam sing dadi gede, tahmilane ku wali. So, tapi nak min haitsu mutlaq tentu ndak wali. So, karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu maksus, awailu maksus. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali so. Paham gitu. Awas lah. Sini wong. Kena goblok sing isin ra ketok gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan itu enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus ngomong piye? Sajane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis. Mau kalau ngambil ilmu Sayyidina Ali, supaya tak ambil ilmu ini. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara siapa Sayyidina Ali? Sebab pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uang itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim begitu? Ya karena tadi kenapa zaman bangun ke orang alim karena umurnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya terus latihan jadi politikus jadi nanti. Saya buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya.